Halo guys, kembali lagi dengan gue Guru guys. Kali ini mari kita lanjutin pembahasan novel Komodo Suganika sebelumnya, top part 47. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Sebelumnya, Sun dan yang lainnya sudah mengetahui kejahatan Shirori pada kerajaan Analaid dan kegaisaran Reksanan, tapi mereka tidak tahu apa alasan Shirori melakukan semua itu. Yugo juga sudah menceritakan semua yang dia ingat pada waktu dikendalikan oleh Shirori, dan Yugo hanya bisa mengatakan kalau tujuan Shirori jauh lebih besar dari sekedar melenyapkan Potimas dan membantai ras elf. Karena Shirori mengumpulkan 14 skill ruler untuk dijadikan kunci, dan Yugo sendiri sudah menyerahkan 2 kunci itu pada Shirori, yaitu Last dan Greed. Dengan hidupnya Yugo sebenarnya akan cukup berpengaruh pada cerita di light novelnya loh guys. Kalau di web novelnya kan Yugo mati dan salah satu gelar yang dia pegang akhirnya didapatkan oleh Su untuk nantinya melawan berat bersama para naga kuno. Tapi walaupun Su tidak mendapatkan skill ruler, Yugo sendiri juga akan ikut membantu Sun, jadi malahan kelompok Sun mendapat tambahan kekuatan lebih daripada di WE-nya. Cuma melihat alur LN-nya sejauh ini gue masih belum yakin apakah berat akan ngesolo kelompok Sun dan juga para naga kuno. Kalau emang iya itu terlalu gila sih. Soalnya kekuatan naga kuno di light novelnya terlihat jauh lebih kuat daripada di web novelnya. Ya kita lihat aja nanti seperti apa. Lalu sebelumnya teka-teki mengenai hilangnya energi MA di masa lalu dan serangan nyasar yang mengenai ruang kelas juga sudah terpecahkan. Dan ternyata Gule dan Dewi Sariel terlibat dengan semua itu. Walaupun awalnya Gule berusaha menutupi semua itu dari Ariel karena merasa sudah melakukan kesalahan fatal, namun keputusan Gulie yang meminta pahlawan dan Demenki melakukan gencatan senjata untuk sementara mungkin sangat tepat, karena jika tidak ras iblis akan mengalami kepunahan pada masa itu. Cuma Potimas saja yang memang pintar memanfaatkan situasinya dan berhasil menghasut mereka berdua. Dan ternyata ada satu fitur konyol yang disediakan oleh sistem yang mana bisa membuat kekuatan pahlawan dan Demon King mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa di saat mereka menantang sang administrator. Bahkan berpotensi menguras semua energi MA jika mereka berdua melakukan pertarungan melawan dewa untuk waktu yang cukup lama. Apakah hal ini berlaku untuk Shirori juga? Harusnya sih iya, karena Shirori adalah dewa seperti Gulie. Walaupun fitur seperti itu bisa digunakan untuk berjaga-jaga jika ada dewa dari dunia luar yang menyerang dunia baru. Tapi tentu tujuan di menciptakan fitur konyol seperti itu hanya agar terlihat lebih menarik. Cuma malah serangannya nyasar ke tempat dia sendiri gara-gara Dewi Sariel. Shirori tidak tahu apa tujuan Sariel mengalihkan serangan itu pada Di. Kenapa tidak ke dimensi lain? Apakah dia memang benci pada Di atau punya tujuan lain? Shirori ingin tahu itu, tapi benci kalau harus menanyakannya pada Sariel karena melihat wajahnya aja udah bikin dia jengkel. Oh ya, kenapa Shirori bisa memecahkan semua teka-teki itu dan seperti melihat kejadian di masa lalu? Padahal Potimas saja kesusahan untuk memecahkannya. Jadi sebenarnya di waktu ini Shirori sudah menciptakan kemampuan yang bisa melihat masa lalu menggunakan informasi yang sangat minim. Walaupun tidak 100% melihat semuanya, tapi itu cukup akurat. Dan dulu kan dia pernah mengatakan ingin menciptakan kemampuan semacam itu. Tidak dijelaskan dengan detail bagaimana konsep dari kemampuan itu, tapi kata dia itu melebihi seorang detektif. Ya, Shirori emang sangat kreatif. Lalu kita lihat dari sudut pandang Kunihiko guys. Setelah sebelumnya hampir aja memukul Sachi, Kunihiko langsung pergi dari rumah pohon diikuti oleh Asaka. Walaupun sangat marah dengan sikap Sachi, Kunihiko juga merasa cukup bersalah dan tidak seharusnya sampai menyerang Sachi. Untung aja sempat dihentikan oleh Sun dan Sajin, kalau tidak mungkin itu akan menjadi pukulan yang sangat fatal. Kunihiko berpikir mungkin semua reinkarnator juga mempunyai masalahnya sendiri dan sama-sama menghadapi situasi yang sangat sulit. Namun wajar kalau Kunihiko sangat emosi mengingat dia memang menjalani hidup yang tidak mudah. Setiap waktu nyawanya bisa dalam bahaya dan selalu berhadapan dengan kematian karena mau tidak mau dia harus menjadi petualang untuk bisa menjadi lebih kuat dan bertahan di dunia yang sangat keras. Semua itu dia lakukan untuk memenuhi salah satu tujuan utamanya, yaitu balas dendam pada Merah Zopis. Namun setelah melakukan 2 pertarungan melawan Merah, Kunihiko mulai sadar kalau Merah sangat kuat. Dan mungkin Merah juga mempunyai alasan kuat kenapa membantai semua desa tempat tinggal Kunihiko dan Asaka. Saat ini Kunihiko berniat menemui Merah secara langsung dan ingin tahu alasan Merah yang sebenarnya. Pasti ada sesuatu di balik semua kejadian itu mengingat Merah adalah pelayan kelompok Shirori. Di sini Kunihiko meminta izin pada Asaka kalau dirinya akan menemui Merah. Tentu mendengar itu Asaka juga akan ikut dengannya. Namun mereka berdua saat ini tidak lagi mempunyai senjata kuat apapun.
Jadi pada saat berat pertama kali muncul dan menyerang Kunihiko dan Asaka, sebenarnya serangan berat waktu itu sampai membelah pedang Kunihiko menjadi dua dan tongkat andalan Asaka juga sampai patah. Cuma di anime tidak diperlihatkan secara jelas. Bukannya senjata mereka berdua lemah, tapi katana berat aja yang terlalu kuat. Pedang Kunihiko itu terbuat dari fragmen naga tingkat tinggi, begitu juga dengan tongkat Asaka. Pastinya itu adalah senjata dengan kualitas yang cukup langka, tapi langsung hancur setelah berbenturan dengan katana berat. Bahkan di sini Asaka sampai menangis karena teringat dengan tongkat kesayangannya dan Kunihiko juga sangat sedih karena pedangnya harus hancur. Soalnya dua senjata itu sudah seperti teman bagi mereka dan selalu bersama di situasi apapun dan perjuangan untuk mendapatkannya juga mati-matian. Namun di sini Kunihiko mengatakan kita menemui Merah bukan untuk melawannya dan kita tahu walaupun mempunyai senjata belum tentu kita bisa mengalahkan Merah. Kita hanya akan menanyakan semuanya pada Merah dan bicara baik-baik dengannya. Oh ya, saat Asaka pergi, Oka Sensei dijaga oleh murid lain dan di sana juga masih ada Pelmina. Kunihiko juga bisa merasakan tidak hanya Pelmina yang menjaga Oka, tapi ada beberapa orang berpakaian putih seperti Pelmina dan dia selalu berbaur dengan lingkungan sekitar atau tanpa terlihat oleh orang lain. Dan sepertinya mereka sangat patuh pada Wakaba atau Shirori, jadi Asaka tidak khawatir meninggalkan Oka Sensei yang masih tidur. Entah kenapa Kunihiko merasa Merah juga seperti orang-orang itu dan mempunyai kesetiaan yang luar biasa pada bosnya. Makanya Kunihiko ingin tahu alasan Merah yang sebenarnya. Dan setelah mendengar semua itu, barulah nantinya Kunihiko dan Asaka akan membuat keputusan ke depannya seperti apa. Tapi di mana mereka akan menemui Merah? Jadi pada saat Kunihiko keluar untuk menghilangkan stres, dia sempat bertemu dengan orang berpakaian putih atau anggota pasukan ke-10. Dan orang itu memberi petunjuk di mana Merah Zopis berada saat ini. Tepatnya di salah satu rumah pohon yang juga masih di wilayah Elf dan mungkin Merah sendiri yang sudah menyiapkan pertemuan itu. Tentunya atas persetujuan Shirori atau Sophia. Sehingga cerita mereka berdua akhirnya sampai di suatu rumah pohon dan di sana Merah langsung menyambut mereka untuk duduk santai. Sambil disiapkan teh buatan Merah yang sangat enak. Kunihiko dan Asaka juga tidak ragu untuk meminum teh itu. Di sini mereka saling memperkenalkan diri satu sama lain. Lalu Kunihiko bilang, kami adalah dua anak yang selamat dari desa yang pernah kau musnahkan dan mungkin kau tidak ingat dengan kami. Namun Merah mengatakan tentu saja aku ingat. Ya jika saja Merah tidak mengingatnya, tentu Kunihiko dan Asaka akan sangat marah karena peristiwa itulah yang sudah mengubah hidup mereka berdua. Lalu Kunihiko mengatakan jika kau mengingatnya, katakan pada kami alasan yang sebenarnya kenapa kampung halaman kami harus dimusnahkan. Aku ingin mendengar langsung dari mulutmu. Merah bertanya apa yang kalian lakukan setelah mendengarnya. Kunihiko menjawab kami perlu membuat keputusan untuk hidup kami ke depannya setelah mendengar semua itu. Merah bilang ini adalah cerita yang tidak menyenangkan, tapi akan menjadi cerita yang panjang dan kuharap kau mau mendengarnya dengan baik. Ya, saat itu Merah menceritakan semuanya pada mereka berdua, dari awal konflik internal wilayah iblis dan keterlibatan ras elf dan Oka Sensei dalam konflik itu. Yang akhirnya demi memberi jalan pada Oka agar bisa pulang dengan selamat, kampung halaman Kunihiko harus dimusnahkan. Tapi ternyata mereka berdua baru tahu kalau kampung halamannya adalah desa bandit yang hidup dari merampok dan membunuh orang-orang yang melintasi daerah itu. Karena saat itu mereka masih kecil dan para orang dewasa yang hidup di desa itu memperlakukan keluarga mereka dengan sangat baik atau menutupi pekerjaan mereka dari anak-anak yang belum dewasa. Dan memang desa bandit terkenal dengan ikatan mereka yang sangat kuat atau saling menjaga satu sama lain. Namun itu tidak mengubah fakta kalau alasan utamanya adalah demi membiarkan Oka Sensei melintasi daerah itu dengan selamat. Setelah mengetahui fakta itu, di sini Kunihiko merasakan emosi yang sangat rumit karena ternyata semua pembantaian itu demi menyelamatkan Oka Sensei. Tapi apakah tidak ada cara lain selain memusnahkan seluruh desa bandit? Merah menjawab hanya itu satu-satunya cara dan Merah juga menjelaskan kalau waktu itu jiwa Oka sudah dikuasai oleh Potimas, jadi tidak mungkin untuk membujuknya atau menahannya. Tapi Merah bilang ada alasan lain selain menyelamatkan Oka dan itu karena kalian berdua ada di sana. Lalu Merah melanjutkan ceritanya lagi yang mana waktu itu perang besar akan terjadi dan tidak akan lama desa bandit juga akan hancur akibat perang itu. Jadi jika Merah tidak bergerak saat itu juga, maka Kunihiko dan Asaka juga tidak punya kesempatan ataupun alasan untuk meninggalkan desa. Malahan mereka berdua hanya akan mati akibat situasi perang yang semakin memanas. Namun walaupun begitu, Merah bilang tindakannya yang sudah membantai semua keluarga Kunihiko dan Asaka tanpa badang bulu sama sekali tidak bisa dibenarkan dan kalian berdua berhak membenci atau balas dendam padaku. Mau itu perintah kelompok Shirori ataupun tidak, Merah dengan jantan mengakui tindakannya sendiri. Tapi Merah tidak akan meminta maaf ataupun menyesalinya karena Merah juga punya alasan kuat untuk bertahan hidup dan dirinya akan selalu menerima tantangan dari Kunihiko dan Asaka.
atau menerima kebencian mereka berdua. Beberapa kali Kunihiko dan Asaka selalu merasa Mera adalah pria dengan tekad yang sangat tangguh, dan setelah mendengar semua cerita Mera, Kunihiko malah jadi tidak tahu apa yang harus dirinya lakukan. Entah nantinya mereka akan melakukan pertarungan lagi atau bisa berdamai dengan keadaan. Lalu selanjutnya ada sudut pandang dari Yugo dan alasan kenapa dia jadi sangat berubah. Seperti yang gue jelasin sebelumnya, Yugo di bumi sebenarnya adalah anak yang sangat baik dan positif, tapi dia berubah setelah menjadi reinkarnator. Dulu Yugo sangat dekat dengan Fate, tapi ada satu orang yang lebih dekat dengannya, yaitu Izuku Kurazaki yang sudah dibunuh oleh Potimas. Mereka berdua sudah menjadi sahabat sejak lama di bumi, jadi setelah Yugo mengetahui kalau Iza telah mati, dirinya tidak punya lagi keinginan untuk menjalani hidup. Apalagi Yugo dibesarkan di lingkungan Reksanan sebagai pangeran, dan dari dulu dia mengetahui semua kebusukan negara itu. Bahkan dulu dia sempat berniat akan mengakhiri hidupnya. Namun setelah masuk ke Akademi Analait dan bertemu banyak temannya termasuk Sun, Yugo sangat iri dengan mereka yang bisa menjalani hidup enak, apalagi Sun masih tetap bisa bersama sahabatnya yaitu Katia. Dari sinilah Yugo mulai berubah dan mempunyai keinginan kuat untuk menghancurkan kesenangan yang mereka miliki, terutama Sun dan Oka yang sudah menghilangkan semua kemampuan Yugo pada waktu itu. Dan lebih sialnya lagi, Shirori mengetahui kebencian Yugo pada Sun, jadi tentu tambah dimanfaatkan oleh Shirori untuk memperlancar rencana Shirori sendiri, dan barulah setelah itu Yugo cuma dibuang karena sudah tidak berguna. Jadi lebih baik tidak berguna dari awal untuk Shirori daripada di akhir lu cuma dibuang, dan tentu itu menyedihkan bagi Yugo. Lalu selanjutnya ada obrolan singkat Yuri bersama Pelmina, dan sebenarnya ini gak terlalu penting sih, tapi melihat sifat Yuri emang sangat menarik. Dia adalah orang yang sangat fanatik pada ajaran agamanya, dan kebetulan dari lahir dia termakan doktrinnya diciptakan oleh Dustin. Bahkan sebenarnya Yuri tidak ragu membunuh orang yang menentang atau mengejek ajaran firman Tuhan. Nah, setelah mendengar cerita Sun mengenai kebenaran dunia, tentu membuat Yuri sangat shock karena bertentangan dengan ajaran firman Tuhan. Apalagi ajaran Sariel sangat mereka tentang, dan faktanya mereka menyembah Tuhan yang sama yaitu Dewi Sariel. Cuma di ajaran Yuri tidak pernah diberitahu siapa dewa mereka, tapi mereka sangat mengagungkan suara sistem dan menganggap itu adalah suara dewa mereka. Saat itu Yuri yang masih galau bertanya pada Pelmina, apakah semua cerita Sun itu benar? Akhirnya di sini Pelmina menceritakan sejauh yang dirinya tahu mengenai kebenaran dunia, dan Pelmina bilang itu Master atau Shirori yang pernah menceritakannya. Di situ Pelmina menceritakan dari masa lalu sebelum sistem diciptakan dan gambaran singkat mengenai Dewi Sariel yang menjadi inti sistem. Namun sifat Yuri emang sakit sih, karena setelah mendengar cerita Pelmina, dia bahkan sampai menyayat lengannya sendiri, dan kata dia itu cara ampuh untuk menenangkan diri. Tentu Pelmina tidak mengerti dengan sikap Yuri dan menanyakan apa yang gue lakukan. Tapi Pelmina langsung membantu Yuri dengan sihir penyembuhan. Namun kini Yuri jadi tahu nama dewa yang dia sembah selama ini adalah Dewi Sariel, dan mau ajaran firman Tuhan diciptakan untuk tujuan apapun, Yuri tidak peduli. Dirinya akan tetap berpegang teguh pada ajaran itu. Malahan dia jadi semakin fanatik, bahkan saat mendengar suara sistem dia semakin menggila, cuma kali ini dia menyebut nama Dewi Sariel. Dalam hati Yuri juga berniat membagi berkah itu dengan Pelmina, karena bagi Yuri saat dirinya mendengar suara Sariel itu mendapat berkah yang sangat besar. Makanya dia berniat membaginya dengan Pelmina dan mungkin berniat mengajak Pelmina masuk ajarannya. Jika Yuri dibesarkan oleh Shirori, mungkin bisa lebih parah dari Sophia sih. Dan entah kenapa gue gak pernah bosan lihat tingkah dia. Lalu kita kembali ke Shirori guys. Jadi setelah Gulia selesai membicarakan insiden serangan nyasar di masa lalu, mereka masih bersantai di tempat itu. Sampai akhirnya ada suatu pemberitahuan dari sistem untuk semua makhluk dunia itu, termasuk Gulia juga bisa mendengarnya. Sistem mengumumkan kalau quest dunia baru saja diaktifkan, semua orang mempunyai pilihan apakah akan mendukung rencana dari dewa jahat atau melawannya. Dewa jahat yang dimaksud adalah Shirori. Sistem memberitahu kalau dewa jahat akan mengorbankan sebagian besar makhluk dunia itu demi meregenerasi dunia dan melepaskan sistem. Apakah kalian akan mendukungnya atau akan melawannya? Itu adalah quest dunia pertama dan semua orang bisa mendengarnya langsung di kepala mereka. Tentu ini adalah situasi terburuk yang selama ini ditakutkan oleh Shirori, walaupun dia sudah memperkirakan kalau tidak mungkin berjalan mulus semuanya. Di samping banyak kekuatan besar yang akan melawan Shirori, kekuatan tempur kelompok Shirori saat ini juga sedang tidak baik-baik saja. Terutama Ariel yang sedang memasuki kondisi lemahnya yang harusnya bisa menjadi salah satu kekuatan tempur utama. Otomatis setelah quest dunia diaktifkan, dua kekuatan besar yaitu pihak manusia dan iblis juga akan melawan Shirori. Belum lagi para naga bawahan Gulie, dan tentunya urat Sophia, Mera dan pasukan Taratek akan sangat kerepotan menghadapi kekuatan dengan skala sebesar itu.
karena Shirori sendiri akan duel melawan Gulie dan tidak mungkin membantu mereka. Tapi siapa yang sudah menciptakan quest dunia tentu saja adalah Di. Dari sudut pandang Di, kalau semua rencana Shirori berjalan mulus tentu tidak akan menarik dan dia akan bosan. Di sini setelah mendengar itu, Gulie menghela nafas dalam-dalam dan dia mengatakan, "Aku sudah punya firasat buruk kalau di balik rencanamu pasti ada sesuatu semacam itu. Walaupun kau tidak berbohong mengenai rencanamu, tapi dampaknya setelah sistem dilepaskan tidak pernah Shirori ceritakan pada Gulie." Lalu Shirori menjawab, "Di situasi dunia yang sudah sangat kacau ini, tidak mungkin ada keberhasilan tanpa sebuah pengorbanan." Sedangkan Ariel mengatakan, "Aku selalu menghormati kehendak Sariel, tapi aku tidak akan berhenti dengan tujuanku." Lalu Gulie menegaskan, "Siapapun yang mencoba menginjak-injak wasiat atau keinginan Sariel, aku tidak akan memaafkannya dan kau Ariel telah melakukannya." Ariel pun meminta maaf pada Gulie, tapi Gulie bilang, "Jangan meminta maaf, justru akulah yang sudah membuat kesalahan." Namun sekali lagi di sini Gulie mengucapkan maaf secara mendalam pada Ariel dan mungkin itu permintaan maaf terakhirnya. Entah siapa yang akan bertahan di akhir, Gulie atau kelompok Shirori. Saat itu urat Sophia, Ariel dan Shirori langsung berdiri siaga tanpa keraguan sedikit pun. Lalu Gulie bertanya pada Shirori, "Apakah kau ingat aku pernah memperingatkanmu jika kau melakukan sesuatu yang sudah di luar batas, maka aku sendiri yang akan menghentikanmu?" Tentu Shirori mengingatnya dan gue sendiri penasaran, apakah Gulie pikir Shirori takut dengan peringatan semacam itu? Tentu saja tidak, dan pastinya dia sudah berpikir jauh ke depan. Cuma terkadang kenyataan tidak selalu seperti yang dia harapkan. Di sini setelah menyelesaikan pembicaraan mereka, Gulie dan Shirori saling menatap satu sama lain. Dan dengan sekejap mereka berdua bergerak di waktu yang bersamaan, tapi pukulan Gulie lebih dulu mengenai bagian dada Shirori dan berhasil menjebolnya. Tentu saat itu Urat dan Sophia juga ikut bergerak, tapi tidak mungkin mereka menyaingi kecepatan Gulie dan Shirori. Tiba-tiba Shirori sudah diseret ke tempat lain, yaitu ruang dimensi khusus buatan Gulie, dan itu terpisah dengan dunia baru. Di dalam dimensi Gulie terdapat banyak sebuah kota yang sudah terbengkalai dan itu sangatlah luas, tapi Gulie mempunyai kendali penuh selama di dalam dimensi itu, karena dia yang menciptakannya. Saat itu Gulie masih tidak melepaskan pukulannya dan bagi Shirori dia adalah pria yang tidak kenal ampun. Tapi serangan seperti itu tidak akan menyebabkan luka fatal bagi seorang dewa, bahkan jika tubuh mereka lenyap, seorang dewa tidak akan mati. Di sini Gulie terus menderatkan pukulan dan tendangannya dan Shirori juga berusaha menghindarinya sampai akhirnya tangan Gulie terlepas dari dada Shirori. Dan luka itu langsung menutup dengan sekejap. Namun tidak butuh waktu lama, Gulie kembali menderatkan serangan bertubi-tubi dan membuat Shirori menjadi samsaknya. Bahkan tubuhnya kembali dijebol oleh Gulie. Tapi kenapa Shirori terlihat sangat lemah dan seperti tidak mempunyai pertahanan apapun? Jadi selama dia berada di dalam dimensi Gulie, kekuatan Shirori sangat dibatasi atau tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Jelas Gulie akan jauh lebih unggul dalam serangan atau pertahanan apapun. Apalagi Gulie adalah seorang dewa naga dan mereka mempunyai barrier naga asli yang sangat kuat. Barrier itu secara otomatis menyelimuti tubuh Gulie dan itu akan menghilangkan serangan ataupun pertahanan sihir apapun. Tapi tentu ada cara lain untuk menembusnya. Saat itu Gulie lagi-lagi tidak mau mencabut tangannya dan menderatkan pukulan tanpa ampun, tapi Shirori segera mengubah bagian bawah tubuhnya menjadi mode Arachne. Tanpa berusaha menghindar, dia menggunakan sabit di kaki depannya untuk memotong satu tangannya sendiri yang sedang dicengkram oleh Gulie, dan Gulie yang waspada sempat menjauh darinya. Begitupun dengan Shirori yang langsung menjaga jarak. Tubuh Arachne adalah mode terkuat Shirori karena dia memang tidak nyaman bertarung menggunakan tubuh manusia. Awalnya Shirori berniat menyeret Gulie ke dimensi miliknya, tapi malah justru sebaliknya. Jadi mau tidak mau, Shirori akan memindahkan semua klon yang dia siapkan ke dimensi Gulie, agar melahap dimensi Gulie secara perlahan dan menjadikan itu sebagai dimensi Shirori sendiri. Apakah itu mungkin? Tentu saja mungkin, karena Shirori lebih unggul dalam sihir dimensi atau ruang, jadi ruang Gulie akan ditimba dengan ruang Shirori secara perlahan. Waktu itu Shirori memanggil para klon laba-labanya yang sangat banyak dan Gulie yang melihat itu segera menyerang mereka. Tapi para klon lain juga terus berdatangan dan setiap masing-masing dari mereka memanggil para klon lain dengan jumlah yang lebih banyak. Jadi semakin lama mereka semakin banyak dan nantinya itu akan memenuhi dimensi Gulie sambil melahapnya. Sembari melakukan itu Shirori terus mundur dan menjaga jarak dari Gulie dan setelah beberapa lama sebagian kecil dimensi Gulie mulai diubah menjadi dimensi Shirori. Dan itu akan terus meluas. Jadi kali ini Shirori sudah bisa menggunakan beberapa kemampuannya lagi selama dia tidak melewati zona miliknya. Saat itu para klon mengeluarkan jaring yang sangat banyak dan mengikat tubuh Gulie dan itulah jaring laba-laba yang sudah menyatu dengan ruang. Namun ternyata barrier naga Gulie bisa menghancurkannya.
Lalu Shirori mencoba serangan mata jahat dan ternyata itu malah bisa menembus pertahanan Gulie. Walaupun tidak menyebabkan efek yang serius karena barrier naga Gulie sangat kuat. Tapi jika dilakukan terus-menerus tentu Gulie akan terpojok, apalagi semakin banyak mata jahat yang bisa digunakan dari segala arah. Di sini Shirori mulai mengeluarkan tawa jahatnya dan dia semakin menikmati pertarungan itu. Bahkan dia sudah berani mendekati Gulie dan beradu serangan dengannya. Karena dengan cepat dia sudah menganalisa seberapa kuat semua serangan Gulie dan bagi Shirori kekuatan dari serangan Gulie tidak terlalu wow. Jadi dia menyimpulkan kalau Gulie adalah naga tipe pertahanan. Tentu selagi mereka berdua bertarung dan kadang menjaga jarak, energi Gulie terus diserap tanpa henti menggunakan mata jahat dari semua sisi. Karena itu adalah satu-satunya cara untuk menumbangkannya. Soalnya untuk membunuh dewa kan ada dua cara, yaitu melenyapkan jiwanya atau menghabiskan energinya. Nah, untuk melenyapkan jiwa seorang dewa pastinya membutuhkan serangan luar biasa dahsyat dan butuh persiapan untuk melakukannya. Sedangkan Gulie terus bergerak sangat cepat dan tidak ada kesempatan untuk melakukan persiapan serangan sekuat itu. Jadi Shirori memutuskan untuk menyerap energi Gulie sampai habis, walaupun kata dia itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan. Cuma semakin lama Shirori lah yang akan menjadi semakin unggul. Di samping laba-laba dia semakin banyak dan semakin melahap dimensi Gulie, Shirori juga mendapat tambahan energi. Namun itu akan menjadi pertarungan yang sangat panjang dan gue sangat penasaran gimana perasaan Gulie waktu itu. Apakah dia mulai panik atau masih menyembunyikan kekuatan lain? Sepertinya dengan menyeret Shirori ke dimensi lain bukan keputusan yang baik. Ya, untuk pertarungan mereka sementara kita hanya bisa melihatnya sampai situ aja guys. Dan selanjutnya kita akan diperlihatkan situasi di tempat lain, tapi kita lanjutkan di part selanjutnya. Cuma kasihan sekali sabit putih lagi-lagi masih belum digunakan oleh Shirori. Apakah dia lagi-lagi lupa dengan senjatanya yang sangat merusak atau sengaja masih dia simpan? Ya, walaupun di mode Arachne dia punya 2 sabit di kaki depannya, tapi tentu kekuatannya beda dengan sabit putih yang saat ini bahkan lebih kuat setelah kena buff dari kekuatan tongkat baseball milik Di. Oke, waktunya sabar ya. Ada dari gue sendiri. Iya, dia ngasih nama gue sendiri guys. Kumo-chan. Dan udah gitu doang, tapi makasih bro. Lalu dari Nisa Review, gue penasaran sih lanjutan Kumo komen, tapi jangan kecepatan rangkumnya, ntar malah tahu-tahu udah sisa 5 part lagi. Ya ini malah tinggal 1 part, atau mungkin bisa 2 part lagi guys. Dan menurut gue sendiri, volume 15 memang lebih pendek dari volume lainnya, tapi ceritanya sangat menarik, karena udah mendekati klimaks ceritanya. Thank you Nisa Review. Dan ada dari Azela GT, lanjutkan mas bro. Oke Azela, thank you sabarnya. Lalu dari Entoma E21, buat beli kopi bang, biar tetap semangat. Iya makasih Entoma, dan semangat juga buat kalian. Oke Tisma dari Sawaria, makasih yang udah donasi. Dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf, atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam kuro guys.